Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam Indonesia cerdas. Ya, di kesempatan kali ini aku mau reaction ya sebuah video di mana eh, podcast yang saat itu bintang tamunya Dr. Richard Lee ya. Ada salah satu yang mengaku dia mampu eh, mengendalikan hujan gitu ya. Wow ya. Terus dia mampu memindahkan awan ya, menggeser-geser awan, terus mampu mengontrol petir juga gitu ya. Terus mampu berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal gitu kan. Oke, kesempatan kali ini kita bahas pelan-pelan ya di sini. Sebelumnya mari istilahnya kita eh, pertama-tama kita kembalikan keyakinan kita di awal gitu ya, keyakinan kita pada Tuhan kita masing-masing gitu ya, untuk semuanya ya. Dan saya pribadi gitu ya, saya nggak akan percaya dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya, saya nggak akan percaya. Dan saya tegaskan, nggak ada orang di muka bumi ini orang yang mampu mengontrol alam semesta gitu. Saya nggak akan pernah percaya ya. Oke, kita akan bahas pelan-pelan, kita simak videonya di awal dulu. Oke. Hari ini kita kedatangan Rara, pawang hujan nomor 1 di Indonesia. Iya, terima kasih. Luar Pak biasa. Dr. Richard. Tapi sebelum, wih, harus ada kayak gitu ya? Iya, biar happy, biar seru. Apa itu namanya? Singing bowl? Ini adalah singing bowl. Jadi ini adalah benda aku untuk komunikasi dengan alam, meditasi secara melek. Oke. Kan biasanya kalau orang meditasi duduk diam. Kalau Rara itu meditasi itu menurunkan gelombang otak. Jadi ya gelombang otak manusia itu kan frekuensinya berbagai macam. Ya, jadi supaya lebih tenang, lebih rileks gitu. Oke. Aku tapi agak susah nih. Karena namanya Rara kan. Panggil Aku Mbak tuh Pawang ngomong aja deh. aja susah kayak gitu punya kan. Panggil Satu R itu masih bisa, tapi kalau dua sudah kayak gitu punya berat aku. Mbak Bapak manggilnya Mbak Pawang aja. Mbak Pawang ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Spesial aku ya. Memang udah terbranding dipanggilnya Pawang karena waktu di dipanggilnya Miss Pawang. Malah mereka panggilnya juga The Prayer. Oh, The Prayer. Iya, dan ini ada quick. Oke. Cabe dan bawang. Ini seperti kata Marcel, ini harusnya kelestarian Indonesia ya? Yes, ini pelestarian Indonesia. Oke, kita stop dulu ya. Jadi si Rara ini ya, dia menggunakan media singing bowl katanya kan, dan menggunakan cabai dan bawang. Oke, kita lanjut dulu aja. Kalau singing bowl itu bukan, karena memang aku tadi bilang singing bowl dari Indonesia, makanya kearifan lokal. Karena waktu di Mandalika dan di tempat-tempat lain itu Rara nanam cabai bawang. Terus ada kalau di Bali itu pejati. Nah di waktu di Mandalika tuh Rara juga buka pejati itu juga dari pura setempat. Oke. So sebenarnya itu dilakukan cuma nggak diekspos. Diekspos. Ada foto-fotonya. Cuma mungkin yang lebih viralnya pada waktu kamu singing bowl itu iya, kali. Karena tersorot kameranya ya pas pegang singing pas yang bowl. di jalan di lebih Mandalika banyak ya. Tetapi ada banyak juga yang foto-foto Rara waktu bakar-bakar. Sebenarnya pakai itu juga ya, berarti cabai dengan bawang. Cabai bawang sama pejati ada sih yang waktu di Mandalika. Oke. Mbak Pawang, jadi gini nih, aku pengen ngobrol lebih dalam, lebih lengkap tentang Mbak Pawangnya, tentang pawang-pawang hujan. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Boleh. Jadi pertama, semua pertanyaanku ini adalah pertanyaan curiosity ataupun juga pertanyaan kritis, tapi tidak memojokkan. Yes. Ya. Yang kedua, kalau ditanya percaya atau nggak percaya, ya aku sejujurnya nggak percaya. Tapi percaya tidak percaya. Ya, Dr. Richard Lee juga antara percaya dan tidak percaya gitu ya. Tapi kalau saya tegaskan, saya tidak akan percaya gitu ya. Tidak akan percaya. Karena nggak ada satu orang pun di muka bumi ya yang mempunyai
mukjizat ya, yang kalau orang Islam itu dia yang mempunyai kelebihan memindahkan awan, memindahkan hujan petir segala macam, itu seorang nabi yang mungkin memiliki mukjizat seperti itu gitu. Dan nabi pun juga nggak bisa menggunakan mukjizat yang diberikan Allah, keistimewaan yang diberikan Allah itu semaunya dia gitu kan ya. Semua juga kehendak dari Allah juga gitu ya. Jadi kalau si Rara ini ya, dia walaupun apapun medianya dia gitu ya, mau bahasanya dia budaya segala macam, itu buat kita yang punya agama gitu ya nggak ada kok ya. Berarti dia merasa, dia menganggap dia itu seorang nabi gitu, dia mempunyai mukjizat gitu ya. Atau mungkin kalau di luar Islam gitu ya, agama Islam ya, mungkin dia menganggap dia itu seorang dewa gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Karena memang saya ngikutin tradisi SOP ya. Ke Rara ini kan pawang hujan turun temurun. Jadi ya dari kakek pihak ayah itu juga pawang hujan. Jadi sudah dikasih tahu kalau bahasa dulu tuh ndo nek meh pawang hujan, atau nah kalau mau pawang hujan itu biasanya cabai sama bawang. Saya pernah nanya kenapa? Karena kalau cabai itu bahasanya tuh pedes gitu loh. Dua-duanya pedes. Iya, makanya kan jadi kayak tek kayak gitu. Nah itu kayak udah ada penanda alam. Nah kadang kan misteri itu kita tidak perlu jelaskan, tetapi memang sudah dilakukan oleh orang tua turun temurun kayak gitu. Nah ya nggak ada salahnya juga kita ikutin, karena memang efeknya juga ada bagusnya juga. Oke, jadi ini masuk dalam ritualnya Mbak Pawang ya? Yes, termasuk. Nah selain itu ada, kalau pawang hujan itu kan menyatu dengan alam semesta, menyayangi alam, melihat. Ya, jadi dia menyatu dengan alam katanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Lihat tanda-tanda awan dan memohon, jadi izin kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa menggeser gerak-gerak awan itu. Oke. Jadi saya pakai elemen api, lupa. Karena Rara nggak ngerokok. Ada juga aku sempat masang rokok, tetapi dibakar orang lain yang ngerokok nisep. Pak, aku punya banyak pertanyaan nih. Aduh, saya deg-degan. Pertanyaan pertama ini ya, skillnya Mbak Pawang ini apa sih? Skill satu dulu. Ya, skill satu ya satu itu tadi, mencintai alam semesta. Ya akhirnya jadi profesi, ya jadi pawang hujan. Oke, enggak inilah. Kalau mencintai alam semesta kan bukan skill. Saya pun juga mencintai alam semesta. Gini kan, Mbak Pawang kan adalah indigo ya, benar ya? Yes, indigo. Berarti kan lebih dari manusia yang pada umumnya lah kayak gitu ya. Ada kemampuan. Ya salah satunya pawang hujan dan sebagainya kan. Kan saya nggak bisa nih. Saya berdoa tuh tetap aja hujan. Bisa. Semua orang itu bisa belajar jadi pawang hujan. Semua mengendalikan hujan, mengendalikan alam itu bisa dipelajari guys. Otak mana otak ya, coba kita lanjut dulu ya. Really? Iya, karena Rara juga ngelatih kan. Otomatis sekarang saya sudah punya terdaftar, ada nomor induk bisnisnya sebagai konsultan bisnis itu di batubara tambang. Itu saya punya asisten pawang hujan. Bisa belajar? Bisa. Kalau bisa belajar berarti bukan indigo dong? Karena gini, orang yang indigo itu ibarat katakan memang sudah dari lahir punya blessing. Nah, terus dia mentransferkan, mengajarin ke orang cara-cara metode itu. Walaupun seseorang itu nggak indigo, jadi kayak kemampuan yang terus diasah otomatis kayak pisau kan semakin tajam. Jadi bisa ngajarin orang untuk melakukan itu juga? Iya. So kalau saya belajar saya juga bisa mengendalikan. Bisa. Balik lagi pertanyaan saya pertama nih Mbak Tini. Skill satunya apa? Ya ini, kalau suatu hal itu bisa dipelajari gitu ya, maka ini yang harus istilahnya aku harus menyampaikan suatu suara ya. Saya juga mau menyuarakan istilahnya di sini.
Kalau hal seperti itu bisa dipelajari, diajarkan ya, apalagi yang buat agama Islam khususnya ya, berarti dia istilahnya sudah melawan kodrat dari Allah. Nggak ada kekuatan di atas muka bumi ini istilahnya ya, yang bisa mengontrol alam semesta itu nggak ada seorang pun gitu loh. Semuanya atas kekuasaan Allah gitu loh, nggak ada seorang pun ya. Apalagi dia, aduh, susah ya kalau bicara dengan orang-orang perdukunan seperti ini ya, orang yang melebihi kodrat manusia gitu ya, sebagai istilahnya ya orang normal pada umumnya gitu ya. Oke, lanjut. Dan Rara bisa apa sih? Berarti hujan. Hujan ya geser awan bisa, panggil air juga bisa. Apa itu kita ngomongnya? Panggil awan bisa, panggil air mengendalikan bisa. hujan. Oke. Panggil air bisa, panggil apa? Hujan bisa ya. Aduh, panggil awan, panggil panas, panggil hujan, panggil air katanya. Kenapa pas tsunami waktu itu istilahnya kamu nggak manggil, istilahnya jangan nggak dikasih tahu, nggak diomongin gitu ya, kalau emang dia punya kemampuan kayak gitu. Nih tsunami gitu ya, kamu jangan ngancurin Aceh dong gitu kan. Kenapa nggak bilang kalau emang dia bisa menyatu dengan alam gitu kan. Aduh. Oke, lanjut dulu. Itu mengendalikan awan lebih tepatnya. Kalau kita mengendalikan awan yang tergeser kan otomatis hujan juga tercover. Oke. Gitu. Skill duanya petir. Jadi waktu di Mandalika itu, jadi gini, semua orang kan punya belief sistem tersendiri. Jadi ketika kita mengenal alam semesta, oh daerah ini yang harus dibakar dupa atau elemen dupa lebih banyak. Nah kebetulan pas di Mandalika itu ada yang namanya pedok dan ada pit line. Nah waktu itu orang-orang kok mikir pawang hujan kehujanan, karena setiap daerah itu punya karakteristik tersendiri. Nah Rara udah bilang aku harus masuk ke dalam, kalau enggak nanti ada sedikit trouble lah, aku bilang kayak gitu kan. Nah Kalau waktu itu tuh nggak diizinin masuk kan. Nah, bukan hujan nggak mungkin dia kehujanan. Ya. Akhirnya hujan kan. Akhirnya hujan, tapi sebelumnya itu memang diminta untuk jangan terlalu panas. Jadi diminta untuk drizzling, gerimis. Nah begitu udah hujan, akhirnya Rara diizinin masuk. Nah jadi kalau dibilang karakter keahlian kedua kan tadi, panggil hujan, mengontrol hujan, soal petir, itu Rara tuh udah bilang aku nggak boleh masuk, tetapi izinkan saya berdoa, nanti akan ada petir tetapi jauh ke selatan. Waktu itu mereka bilang come on, you can control the storm, bilang kayak gitu. Emang kamu bisa ngontrol petir mau di mana? Terus kan waktu itu Mandalika itu udah mau kayak WSBK kan sempat tertunda. WSBK kan Rara tidak di Mandalika. Nah, WSBK itu akhirnya ditunda besoknya. Tapi Rara waktu itu ngomong ke teman-teman ITDC, ke teman-teman NGPA, ke teman-teman BUMN, sampai ke Pas Pampres, sampai ke Pak Hadi. Pak, kita masih bisa, Pak. Terus pihak Dornaspotnya itu udah kayak apa yang mau kita lakukan lagi kayak gitu. Pak Jokowi kan sempat turun tuh kan. Nah, jadi Rara bisa kontrol petir, meminta agar petir tidak jatuh di area tersebut, suatu area. Iya. Berarti bisa dong ya. Jadi dia bisa memindahkan petir kemanapun dia mau gitu kan ya. Jadi kalau aku jadi si Rara ini, artinya dia bisa menguasai dunia dong. Dia bisa menguasai satu negara, mau berapa negara pun bisa dia kuasai. Jadi kalau nggak ada yang patuh gitu ya sama dia, udah turunin petir semua, ngancurin ya kan. Dia bisa jadi presiden seketika, bisa. Dia bisa mengatur semua alam kok gitu kan ya. Ngapain capek-capek main-main kayak gitu, terus cuma buat cuan ya, mengendalikan hujan katanya. Ujung-ujungnya cuma buat cuan kan, cuan.
nanggung. Kalau emang punya kemampuan seperti itu, ya udah, kamu ke negara mana yang pengen kamu kuasai gitu kan, kamu bisa ngatur hujan, kamu bisa kan mengendalikan petir gitu pas mungkin saat ada negara nih lagi konflik gitu ya, kamu ngelobi negara yang lagi berperang itu, kamu berani bayar nggak saya berapa gitu kan, ada yang lebih tinggi nggak dari, ya udah bayar berapa ratus juta triliun katakanlah ya, umpamanya dolar gitu ya. Kalau ada yang berani bayar dia tinggi di antara dua negara yang konflik itu, ya udah bayar aja, udah hancurin semua pakai petir ya kan, terus dia turunin tsunami gitu kan, ya kan bisa gitu. Oke, bentar lagi. Oke, lanjut dulu. Berarti kan memujuk awan kan. Good, keren banget. Apalagi selain itu? Ada skill apa lagi? Pakai es batu. Pernah lihat nggak Rara pakai es batu di Mandalika? Ya, jadi dia kan bisa mindahkan ke negara lain berarti kan ya. Bisa, yang namanya alam semesta itu nggak cuma Indonesia loh. Alam semesta itu yang namanya alam semesta itu dunia gitu kan. Dunia, alam semesta itu semua menyangkut semua lingkungan dunia, bumi ya, semua yang ada di bumi ini, bukan dari Sabang sampai Merauke lagi istilahnya. Yang namanya alam semesta itu semua wilayah negara-negara lain juga itu termasuk alam semesta juga gitu. Jadi dia bisa mengendalikan, mengontrol semaunya dia alam semesta ini. Dia bisa menyatu dengan alam semesta gitu kan. Dari yang namanya alam semesta kan menyangkut langit dan bumi juga gitu kan ya, dan tumbuh-tumbuhan serta semua yang ada di bumi gitu kan, yang ada di alam ini, angin segala macam kan ya, dia bisa mengatur semua berarti kan. Kalau aku jadi dia juga ngapain capek-capek, ya udah bikin negara, satu negara yang dia kuasai ya. Aduh, oke lanjut lagi. Enggak, saya nggak begitu ngikutin sih. Tapi ada beberapa momen karena kan kamu viral banget. Jadi tapi Rara pakai media es batu. Nah, Rara pakai jadi gini, perjalanan saya di Mandalika itu saya niat untuk melayani secara profesional. Nah ini Rara pakai es batu. Untuk? Nih saya pakai es batu. Ini saya pakai es batu. Oke, untuk apa? Jadi kan sesuai saya bilang, jadi gini. Ini Mandalika. Oke. Jadi kita itu sudah menunggu 25 tahun akhirnya Mandalika menyelenggarakan MotoGP. Sirkuitnya masih terbilang baru. Tetapi kan setiap sirkuit untuk balap ya kayak MotoGP, WSBK, F1 atau Formula E mempunyai standarisasi tersendiri. Punyai kalau itu standarnya namanya hemoglobin, tingkatannya tersendiri. Nah, saat MotoGP itu Rara itu datangnya itu sebenarnya bulan Februari. Itu untuk precision test. Precision test itu balap menjajal sirkuit sebelum MotoGP 1 bulan kemudian, kan di bulan Maret. Nah, ternyata saat precision test itu kan dimintanya itu harus cerah terus. Nah, terus dibilang panas juga enggak, tetapi bule-bule sana itu udah kepanasan selama 3 hari itu. Padahal itu udah mendung. Nah, dari sirkuit Mandalika yang bulat ini itu ada sekitar, saya tidak tahu 1/4 atau 1/3 itu ternyata ada yang bermasalah. Sampai akhirnya Dorna Sport memberikan rekomendasi ini aspalnya itu harus diperbaiki. Nah, jadi Rara itu di sana didatangkan itu 2 Maret. Pertandingan kita itu tanggal 19, 20, 21. Jadi saya 21 hari di sana. Selama saya di sana, saya itu tidak bawa tim YouTube.
Karena memang saya belum fokus untuk punya podcast, tapi yang memvideokan adalah wartawan setempat itu secara live streaming. Oke. Tadi apa hubungannya dengan Ya, jadi katanya dia nggak bawa tim YouTube, nggak bikin YouTube gitu ya. Yang rekam itu para wartawan loh, secara live. Ya iyalah istilahnya kamu aneh gitu loh, aneh. Jadi orang juga mengundang rasa ingin tahu orang ya. Orang belum menganggapan orang aneh gitu. Masih ada orang yang bisa mengontrol alam semesta gitu. Saya menjadi pawang hujan gitu ya dengan media kayak gitu ya, tapi ujung-ujungnya dia juga basah juga kan, iya kan, iya. Kalau emang dia bisa mampu saat itu juga misalnya juga, aduh, dia tetap orang yang melihat tetap bakal direkam gitu loh, karena aneh, masih ada orang aneh gitu loh ya, dan dengan PD-nya gitu, iya kan, tetap direkam lah sama wartawan, tetap direkam karena ada orang aneh di situ saat itu gitu, tetap direkam ya. Oke, lanjut lagi dengan es batunya? Es Nah, batunya itu apa? Jadi kan banyak tuh saya cerita kayak gitu karena ada pesulap yang suka pakai baju merah, katanya itu stand up comedy kayak gitu kan. Nah, padahal kalau stand up comedy kan otomatis tuduhannya adalah saya bikin settingan dong. Padahal saya nggak bawa tim konten YouTube, ini semua tuh Tribun yang upload. Oke. Saya pakai es batu karena memang perintahnya di sana adalah harus tidak boleh panas, boleh ada pawang hujan, tetapi tidak boleh membuat pembalap tidak nyaman. Dan aspal ini kan sudah harus ada suhunya itu di bawah 50 derajat Celcius supaya kalau ini ada gesek yang lagi. Contohnya kayak ini kan ada cuil nih. Nah, kalau cuil tuh udah nggak bagus. Satu, kalau cuil itu kan ada aspal serpihan bisa kena ke pembalap. Nah, mereka kayak merasa kita udah bahaya lah, ini aspalnya pada kena ke sini kayak gitu. Oke. Nah, jadi saya pakai es batu untuk panggil gerimis. Oh, untuk panggil gerimis. Yes. Berarti sama aja, masih mengendalikan hujan lah ya kurang lebih. Iya, tapi kan mengendalikan hujannya untuk kering. Ini mengendalikan awannya untuk cerah, berarti untuk gerimis. Buat hujan bisa, berhentiin hujan bisa, atau mengeser hujan bisa. Yes. Petir juga bisa. Memohon bila tidak kasih event. Oke. Nah, ada lain lagi, ulti. Itu aja yang dicatat. Dan semakin umur kamu, apakah semakin apa yang kamu bisa tadi itu, skill tadi yang apa yang kamu bisa tadi itu bertambah kuat, atau sebenarnya menurun, atau bagaimana? Ada yang bertambah. Atau bertambah jumlahnya? Ada yang bertambah kuat, ada yang menurun. Ada yang menurun. Iya. Yang bertambah kuat apa, yang menurun apa? Yang bertambah kuat ya saat ini ketika saya jadi pawang hujan, saya selalu bilang ingin melakukan hal yang terbaik. Ya ada sempat gagal, tapi probabilitanya jadi 90%. Persentasenya lebih kecil ya, 90%. Dan saat diminta panggil hujan, contohnya saat demo yang kemarin Ade Armando dipukulin, nah itu sebenarnya teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari wartawan itu telepon, "Ra, come on, panggil hujan, come on." Jadi berbeda Pak Dokter. Kalau saya panggil hujan itu medianya itu bukan elemen panas, tapi saya harus banyak minum es. Polisi telepon dan wartawan pada waktu itu telepon? Iya, dan itu saya buktikan dengan di konten Instagram saya upload itu posisinya panas, tapi waktu itu aku bilang ada deh nanti dicari panggil hujan untuk ini. Jadi tidak lama kemudian sekitar 5 atau 10 menit beneran hujan, dan itu tuh sebenarnya memanggil hujannya itu bukan untuk karena polisi tidak suka dengan seseorang atau wartawan nggak suka, tapi lebih ke keamanan karena kan saya tuh diliatin waktu itu video call kan. Itu diliatin. Oke. Butuh waktu berapa lama sih kamu untuk ritual? Itu hati aja. Kalau saya udah kayak gitu, memang panggil hujan prosesnya lebih lambat daripada ya itu kalau menurut aku sih cuma sebatas
alibi dia aja gitu ya. Jadi ya emang nggak ada kok ya istilahnya, kalau emang dia mampu benar-benar mengontrol ya, mengontrol alam, mau kapanpun dia bisa saat itu juga gitu kan. Nggak ada istilahnya nunggu saya tek gitu, ya nunggu pas yang namanya cuaca juga nggak akan bisa menentu juga gitu. Aduh. Ya mungkin orang-orang yang tidak ingin diketahui ya kebohongan atau istilahnya ya kebohongannya lah, dia akan membuat statement-statement istilahnya menutupi istilahnya bersilat lidah ya, biar gimana supaya orang percaya aja gitu ya untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, lanjut lagi. Geser awan untuk cerah, tapi kalau saya udah sedih banget saya harus panggil hujan, akhirnya saya minum es banyak dan itu biasanya turun. Oke. Kak, ada satu kalimat yang saya pengen kutip. Langit itu atas izin Tuhan milik Rara. Ya, jadi gini, saya sih sudah sebenarnya awal-awal sih agak kesel ya, karena sebenarnya saya ngobrol sama Master Dedi itu kan 2,5 jam. Dan waktu itu saya juga punya tandeman, jadi ada kameramen saya tuh yang ngerekam dari awal sampai akhir. Nah, dia itu itu bukan sempat ya, karena kan itu dipadatin jadi cuma 40 menit. Oh. Jadi kayak diikat, cuman saya sempat waktu saya udah kontak asistennya Mas Dedi kan, Mbak Livi kok jadi nggak pas. Tapi kan udah yang terus waktu itu Rara habis dari Balika itu langsung ke Jogja karena ada doa segala macam. Itu saya udah ditayangkan, itu udah trending 1, terus saya kayak berpikir udah di penasaran. Jadi konsepnya itu sebenarnya manunggaling kawula Gusti. Kita punya keyakinan, kepercayaan masing-masing. Saya terlahir Nasrani, KTP, tapi kemudian seperjalanan waktu saya mempelajari sedikit demi sedikit tentang keanekaragaman budaya, agama. KTP Rara saat ini kosong. Aliran kepercayaan. Kejawen. So you are apa? Ateis atau apa itu? Aliran kepercayaan. Kalau ateis kan kita tidak percaya dengan Tuhan. Saya masih percaya tentang Tuhan, tetapi saya mengedepankan budaya. Dalam kejawen itu ada pepatah manunggaling kawula Gusti. Manusia itu bisa menyatu dengan alam semesta. Tuhan itu posisinya itu tidak berbentuk seperti bapak atau ibu. Kita manusia itu sebagai anak. Oke. Jadi kita tuh bisa kayak ngerayu, Pak, boleh nggak saya mengontrol alam semesta untuk event, contohnya untuk event vaksin, karena untuk stop, dia menganggap dia itu sebagai anaknya gitu ya, dan dia bisa merengek-rengek gitu ya, bermanja-manja, merengek-rengek, minta sesuatu untuk mengatur alam gitu ya. Anda itu dewa, Anda itu nabi ya, nggak ada ya hal yang seperti itu tuh nggak ada. Kalau menurut aku pribadi, aku yakin nggak ada, dan aku yakin pada diri saya sendiri, aku yakin ya, saya nggak percaya dengan itu semua ya. Semua itu kehendak Allah semua, seluruh alam semesta ini dikehendaki oleh Allah semua. Nggak ada seorang pun yang mewakili kekuasaan Allah, kehendak Allah tuh nggak ada ya. Mau orang indigo pun nggak akan bisa, dan saya nggak akan pernah percaya kalau ada orang seperti itu. Saya tegaskan di sini ya, buat semua, kembali ke agama kita masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita meyakini ada Al-Quran, semua yang ada di Al-Quran ya, segala sesuatu alam semesta segala macam itu semua ada kok dari awal ya, kehidupan di awal mula kita dilahirkan ya, terciptanya manusia di muka bumi segala macam, itu semua ada di Al-Quran ya. Dan ketentuan dan kehendak Allah itu dia menggunakan perantara malaikat gitu.
Jadi nggak ada dia istilahnya sebagai perantara itu manusia, itu nggak ada. Walaupun Nabi Muhammad kita, Nabi kita sendiri ya, Nabi Muhammad itu enggak. Lewatnya malaikat dulu disampaikan ke Nabi Muhammad. Jadi Allah itu nggak ada ya istilahnya menjadikan perantara seorang manusia di bumi untuk melakukan mengontrol alam semesta. Itu nggak ada guys, nggak ada, bullshit semua, nggak ada ya. Oke, lanjut lagi. Masyarakat semua saat vaksin itu diminta vaksinnya oleh Kementerian BUMN Bapak Erick Thohir dan Kementerian Kesehatan untuk gimana caranya antrian panjang itu yang sehari itu kan ada sentra vaksinasi bersama BUMN tuh 5.000, 10.000, terus ada sentra vaksinasi polisi, TNI Polri bersama Walubi. Nah itu Rara itu pawang hujannya satu, itu handle 5 lokasi. Oke, Kak, tapi ini belum ya kan, satu lokasi dia bisa menghandle 5 lokasi loh. Dia berdiri di satu tempat katanya ya kan, dengar sendiri tadi kan, dia berdiri di satu tempat, jadi dia bisa mengontrol 5 daerah gitu ya. Anda sudah melebihi kodrat manusia gitu loh di muka bumi ini. Seorang nabi pun yang punya mukjizat pun juga nggak sesakti Anda juga gitu loh. Mukjizat, karomah, maunah itu sebuah kelebihan yang diberikan Allah itu juga apa, sifatnya pertolongan gitu loh, bantuan, perlindungan dari Allah gitu loh. Di saat Nabi Musa saat itu dikejar oleh bangsa Fir'aun dan anak buahnya itu kan, dilemparkannya tongkat bisa membelah lautan dan menjadikan jalan untuk menyeberang ya. Itu sebuah mukjizat. Itu benar-benar kalau kita istilahnya orang normal biasa pun ya, itu memang sungguh-sungguh luar biasa. Sejarah itu benar-benar keajaiban, itu benar-benar luar biasa untuk kelas kita, kalangan kita gitu ya, sebagai manusia biasa di muka bumi ini gitu. Benar-benar luar biasa pertolongan dari Allah itu, benar-benar kepada umatnya itu benar luar biasa. Dan Rara ini dia bisa mengatur kapanpun dia mau gitu di satu lokasi. Kenapa Anda nanggung-nanggung sih gitu ya? Kalau emang Anda bisa menyatu dengan alam ya, Anda bisa menyatu dengan alam semesta, satu dunia gitu ya. Anda bisa mengatur negara, Anda bisa mengatur beberapa negara ya, bahkan Amerika pun Anda bisa atur itu, bisa tunduk pada Anda. Kalau tidak tunduk, Anda bisa keluarkan petir ya, Anda bisa buat banjir satu negara gitu kan, hujan terus gitu kan, nggak ada berhentinya, tenggelam udah negara ya kan. Anda nanggung kalau cuma buat event Mandalika gitu kan, nanggung. Kalau bagi saya nanggung, kalau Anda punya kemampuan seperti itu nanggung. Harusnya Anda bisa memerintahkan beberapa negara, seluruh dunia Anda bisa kuasai, dan pajak segala macam Anda cuma duduk di rumah menerima income masuk ke rekening Anda dari beberapa negara gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya, iya kan, bener gak? Iya, karena dia memiliki kemampuan seperti itu, menyatu dengan alam, bisa mengantar petir ya, menggeser awan, memindahkan hujan gitu kan. Aduh. Oke, lanjut lagi ya, lanjut dulu.
Manunggaling Kawula Gusti itu Tuhan itu konsepnya adalah kita menyatu manunggal dengan Gusti. Gusti itu sebutan Tuhan untuk orang kejawen. Oke, jadi kamu anggap itu seperti bapak kita atau ibu kita dan kita minta sesuatu kayak gitu Yes. pokoknya. Oke. Pertanyaan, nah, Ya semesta. langit di Jakarta kah, langit di Mandalika kah, langit di Jogja kah, langit di Kalimantan kah, langit di Indonesia Ya, kah? ya tergantung saya eventnya. Kan sekarang contohnya saya di Jakarta. Kemarin sempat hujan ya Mbak. Di Jakarta kan hujan, tapi di Kalimantan tidak. So you can control Yes. langit Jarak yang Kalimantan dari dari sini. Tapi di Kalimantan itu saya hanya lokasi tambang saja cerah karena itu memang satu lokasi itu full hanya tambang, bawahnya baru ada penduduk. wow, jadi Jadi di atas cerah, di bawahnya itu ada Nggak gerimis hujan. percaya, saya nggak percaya. Dan itu saya kayak bisa gimana? buktikan. Atas cerah. Ini kan pabrik batu bara, Hah? for example like this. Hah? Kita pabrik di bawahnya sini itu penduduk. Jadi dari garis ini ke atas itu cerah, dari garis ini ke bawah itu cuacanya sesuai dengan itu. Keinginan. Yes, Dan kamu bisa kontrol dari sini. bisa. Kan ada handphone, ada handphone. Ada handphone maksudnya apa nih? Controllingnya atau dari handphone pencet tombol ya? No, saya punya grup. Ini kan saya punya grup. Hah? Nah, saya punya grup. Nah, di sini ada yang tanam cabai bawang di lokasi. Oh, ada juga. Jadi Yes, ada staff. asisten bawang. Asistennya taruh bahwa Dan ini. mereka gaji di atas UMR. Saya gaji mereka itu ya ada durasi jam. Pokoknya yang paling tinggi 15 juta satu bulan. Wow, Satu bulan. cukup menjanjikan ya. Iya, tapi kan mereka harus satu dalam doa, mereka harus waspada dan agama mereka itu ada yang Muslim, ada yang Katolik, tetapi satu dalam doa dan ini kan melek ya, melek. Sekuatnya Doanya mereka. apa? Jadi Doanya saya tidak ada apa itu? patokan harus berapa jam, tapi kalau mereka sampai 24 jam ya mereka dapat 500.000. Kalau dikali 30, 15 dan ada yang kuat 30 hari. Tapi jadi kalau misalnya ada Nyiksa orang, ada yang 30 minta hari kamu nggak ke Aceh, tidur kamu nggak ya. perlu ke Aceh. Nyiksa Jadi gini orang. Pak Dokter, kemarin kan Rara handle event juga di pelataran hutan kota itu dengan Pak Yuswa Marquez di tempat yang sama itu Rara controlling batu bara juga. Bukan maksud saya kayak gini, Kak. Kami kan bisa kontrol langit yang di Kalimantan kan, Iya. ya. Terus kenapa kamu harus ke Mandalika pada waktu itu? Kenapa nggak ada di Jakarta aja? Kenapa nggak ada di rumah aja kayak gitu? Kenapa Oke, harus karena ada di sana? waktu di Mandalika itu kan saya belum kontrol batu bara, saya kontrol batu bara sesudah dari Mandalika. Ini So, dari ini Jakarta pun- contohnya ini hujan. Iya. Oke. So dari Jakarta pun kamu bisa kontrol Mandalika kan harusnya? Bisa, saya sering handle teman-teman doa di sana. Oke. Lupa mereka. Jangan dipotong jangan di sini nanti santai. Santai. Bukan, santai. aku nggak boleh bakar dupa ya. Bakar dupa satu aja nanti kan dikat. Boleh. Enggak nih. Aku tuh jangan ngekat. Oh, dikat boleh. Yang penting sesuai dengan konteksnya. Jadi kan mau lihat nih praktek kan? Iya. Izin Mbak, cuaca mulai hujan. Oh, oke. Harus standby nih ya. Korek ya? Jadi dia datang di sini pun dia harus standby. Iya. Nah, ini saya beruntung nih. Berarti di Kalimantan itu mau dibuat nggak hujan. Guys, ini pembuktian. Ntar aku telepon dulu. Jadi ngobrol gini aja nanti proses mudah-mudahan cepet jalan. Canggih juga ya sekarang ya dunia perpawangan hujan di Indonesia ya. Ya kita tunggu dulu.
kalau cuma trik-trik kayak gitu sih aku juga bisa gitu ya, main HP nanti suruh orang gitu kan, suruh orang nanti aku pura-pura kamu eh, nanti kirim hujan ya, kamu pura-pura telepon saya nanti bilang kalau di situ lagi hujan ya, nanti kamu kirimin video pas saat hujan aja, terserah mau hujan yang berapa hari kemarin, kayak yang penting kan kamu kirim video yang saat itu hujan gitu ya, di lokasi itu hujan ya. Terus nanti kamu telepon pak, aku nanti telepon kamu ya, aku tanyain nanti gimana, udah terang belum gitu kan. Lah terus nanti kamu jawab ini udah mulai reda, ini udah mulai agak terang ya. Terus nanti kamu kirim lagi video ya saat itu terang ya, entah video kapan nanti kamu kirim ya, jangan lama-lama, paling kan 11 menit kayak apa 15 menit gitu ya, biar jangan lama-lama, nanti biar buat bukti di podcast gitu ya. Ya oke, deal, oke sip. Nah, jadi bisa aja pakai gunakan trik-trik kayak gitu kan ya. Karena gini deh, kalau emang dia punya kemampuan seperti itu gak usah jauh-jauh, Jakarta ya. Jakarta itu kalau hujan itu pasti banjir guys, iya gak? Iya, karena udah padat penduduknya, itu udah padat. Karena gini, kalau emang dia punya kemampuan seperti itu, ya udah setiap hari Jakarta nggak usah dibikin hujan, dibikin gerimis saja. Jadi panas nggak panas banget gitu kan, kalau Jakarta emang kan kalau panas banget ya, ya kan ya, dibikin gerimis saja tipis-tipis gitu kan ya. Jadi yang penting nggak sampai hujan berhari-hari, 3 hari 4 hari itu sampai banjir. Bisa nggak usah jauh-jauh Kalimantan deh gitu loh, nggak usah jauh-jauh Mandalika deh gitu, Jakarta aja bisa nggak ya. Kalau emang nggak bisa, kalau emang benar-benar kasih istilahnya itu di negara Afrika gitu kan, pada daerah Mesir gitu yang panas gitu ya, gurun pasir itu, dikasih hujan lah di sana. Jadi setiap mau hujan di Jakarta itu, mau sekiranya diperkirakan kan Anda bisa menyatu dengan alam nih ya, Anda bisa tahu dong kapan Jakarta bakalan banjir gitu, hujan, curah hujan. Ya udah, agendanya di tanggal apa, di bulan apa ya, momen itu. Kalau Anda bisa menyatu dengan alam, Anda udah tahu, Anda udah punya firasat, Anda bisa berkomunikasi dengan alam gitu kan. Pindahkan hujan itu ke Mesir, ke Afrika gitu kan, yang di sana emang iklim cuacanya itu benar-benar panas sekali gitu kan ya. Bisa nggak gitu. Aduh, oke lanjut lagi. Nah, nanti tinggal ditunggu aja. Iya nanti Kalau ada kabar awannya kasih tau dong, gerah. kasih tau dong. Iya, Mana ntar coba aku lihat kasih hujannya tahu. dong, coba lihat hujannya. Hujan. Yang tadi. Ya kan, dia dikasih Hujan, video hujan gitu kan. Oke, good. Iya lagi. Permainan trik seperti itu Sambil ya ngobrol harus ya, nggak bisa main. Iya. Nggak bisa Kak, guys, ini kan harus tradisi ini kan ada bukan orang di lagi Indonesia. yang Iya, nggak Di- cuma di di- Indonesia. Salah, kerjasama gitu pernah ya. lihat sih. Tapi di China juga ada, di Korea ada, Shaman Korea juga ada. Kalau kita nonton di film-film kayak gitu, punya ketika nggak ada hujan itu malah rajanya melakukan sama Iya. kayak dengan shamannya, malah ada apa itu namanya, tumbal ya, apa persembahan. Iya, sesajen. Nah, persembahan kadang-kadang persembahannya orang cewek cantik loh kan kadang-kadang. Yang masih perawan. Lu kagak? Iya, saya kan udah punya anak satu, Pak. Bukan maksudnya dikorbankan gitu, Oh, perjaka satu enggak. atau perawan satu, kagak gitu ya. Nah, pertanyaan saya ya, berarti mereka juga punya skill yang andai kata ada ya, berarti negara kan bukan hanya di Indonesia. Gak ada lift yang seperti itu, makanya ketika saya di Mandalika mereka tuh udah rain itu cloud engineer pada bilang ya gimana Pak, Dia sedang telepon masih kan, ya dengan orang gitu kan, seolah-olah dia itu kliennya gitu kan. udah mulai reda ya. Nanti kalau Bapak udah reda, nanti Bapak
duduk, berhenti dulu dari mobil, bakar rokok, baca Al-Ikhlas satu Bakar kali ya, rokok nih, minta rokok. kekerasan Allah Maha Kuasa. Habis itu Bapak nanti kirim foto sama video lagi ya. Boleh. Tadi pagi Pak Mis. Makan ya. Saya kalau lagi jadi pawang hujan bisa gemuk. Kenapa? Makannya dikit-dikit makan, tapi makannya banyak ya. Jadi kalau satu piring makan dikit gitu, nanti makan lagi. Tujuannya? Ya karena kan kalau ini kan fokus telepati saya ke sana, berbagi Telepati. energi. Aduh, kayak Angling Dharma aja kamu itu. Udah Emang ada pawang hujan di handphone, Indonesia cuma udah ada satu-satunya. handphone. Katanya di komunikasi dengan banyak. handphone Banyak kan? kan. Terus kalau misalnya mereka Aduh, battle kenapa gitu kayak pakai gimana? telepati juga. Kacau gitu. dong langit. Saya pernah. Oke, jadi kalau saya minta Kak tolong ubah langit di Korea, bisa juga ya sebenarnya. Tuh. Itu pernah diminta oleh Miss Niki Kovac. Itu fotografernya Dorna. Karena di Porto Amo, Portugal itu hampir turis hujan lebat. Wah, kamu Jadi, aset Indonesia bisa di internasional kan ini kalau kayak gini caranya. Nah, akhirnya nih ya, Niki Kovac. Kalau misalnya pawangnya di sana juga pakai jurus dia kayak gimana? Siapa yang akan menang? Apakah siapa yang punya skill lebih tinggi? Ada yang lebih baik hatinya lebih baik yang didengarkan? Nih, Niki Kovac. Take this Mandalika. Rara, this is rain. Terus saya bilang, oke, aku akan geser segala macam. Can I read it? Yeah, just read it. Dia sembarang satu. Gitu-gitu aja. Ngobrol, HP, Messenger, Rara geser, dia nanya. Tapi dia nggak ada minta di sini untuk merubah cuaca kan? Sebelumnya, karena kan sebelumnya. Di sini dia cuma bilang, thank you Rara, dalam atas nama MotoGP dia bilang seperti itu. Aku harap bisa bertemu dengan kau lagi tahun depan. Senang bertemu denganmu, cuma kayak gitu ya. Iya, tapi sebelumnya dia mention Rara di MotoGP saat hujan. Oh gitu. Kan aku atasnya I will help gini kan. Nah, terus sempat telepon sebentar. Tapi di sini dia nggak ada minta untuk merubah langit di Portugal. Tapi kamu bisa. Ya, dia sempat mention aku di Instagramnya dia. Tuh. So kalau misalnya ada adu dari negara Korea, China kayak gitu punya, itu tergantung kebaikan hati masing-masing pawang ya jadi ya siapa yang bisa. Jadi kan ini kan sah resnya. Nah, terus dia itu ngetek kan. Kebaikan hatinya terus katanya. Dia bilang it's kalau pawang ya pawang aja lah gitu loh. Dia ngetek aku. Artinya udah mempunyai Rara semua kemampuannya. Kayak gitu kan. Alam semesta This is rain di Twitter. Nah, terus aku DM dia di Instagram. Oke. Tuh, jadi terus dia ngucapin terima kasih atas nama MotoGP. Dan aku kirim-kirim foto. Oke, good. Mbak Pawang. Nah, ini nah. Nih. Oh iya, dia ada memuji dari ini ya, karena di Mandalika ya itu ya. Bukan, oke, baca atasnya. Oke, enough is enough. Where are you, Raden Roro Isyati Wulandari? We need you at AIA Portiamo. Yes, it's raining again. Jadi si Niki Kovac ini upload fotoku. Terus dia bilang kan di Portiamo itu posisi lagi hujan. Dan kamu bantuin? Langsung aku bantu, terus aku DM dia. Oh. Gitu. Jadi jarak jauh bisa. Oke, kita skip permasalahan skill. Nanti ada pembuktian. Stop dulu. Jadi katanya dia bisa meredakan hujan yang di Portugal katanya kan, ya. Jadi dia bisa mengatur juga tuh, mengatur hujan, mengatur awan, mengatur petir katanya kan ke luar negeri juga. Oh ya, emang alam semesta itu kan menyangkut dunia gitu ya. Ya kalau emang Anda bisa, kenapa Anda bisa tuh mencari keuntungan dari mungkin ada negara, kalau negara ada yang masih perang ya, dua kubu lagi perang negara gitu.
Anda bisa dapat cuan dari situ. Anda mau berpihak ke mana gitu kan. Ya kalau enggak gini deh, Anda harusnya nggak usah nanggung-nanggung. Anda bisa menjadi penguasa dunia gitu ya, Amerika ya. Anda bisa menjadi penguasa dunia ini karena Anda memiliki kemampuan itu. Anda menyatu dengan alam. Anda bisa mengatur angin, bisa mengatur hujan, mengatur petir gitu kan. Anda bisa minta pajak ke negara-negara itu ya. Anda cuma di rumah aja, nggak usah main singing ball ke Mandalika segala, ngapain ya, nanggung. Kalau Anda punya kemampuan seperti itu, artinya Anda sudah menguasai suatu negara gitu. Kalau negara nggak patuh dengan Anda bisa kirimkan angin topan gitu kan. Anda sapu semua negara itu habis. Aduh, Anda bisa turun hujan tuh ke satu negara itu 1 tahun 2 tahun terus menerus ya, sampai tenggelam itu negara gitu kan ya. Iya kan. Atau Anda bisa manggil air gitu kan, tsunami. Anda bisa hancurkan negara itu dengan air, karena itu juga alam. Laut itu juga alam ya, itu salah satu dari alam juga. Payah. Oke, lanjut lagi. Pembuktian. Mau di belakang atau ente kadang-kadang ente. Dulu Bapak Wang, aku pengen tanya nih. Jadi Pak Hujan tuh dukun kan? Jadi gini, saya itu tidak alergi ketika orang mengatakan saya itu dukun. Dukun atau bukan dukun? Karena dukun itu sebenarnya konotasinya buat saya adalah seseorang yang duduk tekun. Oke, jadi itu Dukun dukun. tuh duduk melamun. Duduk tekun. Jadi dukun itu kan penyehat tradisional. Kamu kan nggak ngobatin siapa? Ya kan Untuk penyehat orang-orang yang halu tradisional kan gitu kita kan. kan Mikir gitu kan. kalau penyehat kan, kalau dokter itu dari yang sakit Biar dia kayak ini viral kan. gimana, biar Nah dia kalau dapat uang dukun itu gimana kan penyehat gitu. tradisional, itu Duduk kan sambil melamun ya, turunannya dukun maksudnya gitu ya kan. kegiatan spesialisasinya kan Oke. ada juga yang lain gitu. Paham nggak? Enggak. Kalau pengobatan ya Dari sakit tapi masuknya dukun ini ya, masuknya ya. saya kalau dukun itu kan saya masuknya ke paranormal sih. Tapi ini spiritual paranormal. Oke, masuk ke ini juga dukun pengobatan juga, alternatif. Sebenarnya alternatif. Padahal sebenarnya nggak ada pasiennya nih kan? nggak ada pasiennya. Nggak ada orang datang ke tempat kamu minta berobat kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tetapi saya nggak masalah orang bilang dukun, it's okay. Oke, mungkin Bentar, kalau ada. halo. Harus inget dong kerjaan. Iya. Jadi walaupun soalnya aku ngobrol, soalnya saya harus dia dibayar loh. Ya, boleh nggak spill satu lokasi? Ya pokoknya saya dibayar saat ini sudah 3 digit. Nah, you can read it. Sudah cerah lagi Mbak. Udah cerah lagi ya. Berapa menit? Iya. 13, Jadi harus 16, emang nggak bisa ini main 13, tunggal, 30. harus ada pendukung, orang pendukung juga yang kalau di sini berpartner kerjasama untuk meyakinkan orang mau gitu ngapain? kan, kalau dia mempunyai kemampuan Jadi seperti kita itu. tidak boleh memainkan cuaca, menggeser-geser tanpa tujuan. Kalau ini kan saya tujuannya baik. Di tambang batu bara ada 500 pekerja. Ya kalau emang tujuan Anda baik ya, yang namanya pawang itu juga semuanya ada kebaikan juga kalau mau dibikin baik gitu loh. Dan Anda mau apa enggak gitu aja, bisa apa enggak, bisa mampu apa enggak kan gitu. Jakarta istilahnya ya, contoh Jakarta nih. Jakarta itu udah udah terkenal dengan banjirnya gitu kan ya. Setiap hujan berhari-hari berminggu-minggu itu pasti banjir ya kan. Kalau emang kamu mempunyai jiwa sosial, berguna buat bangsa gitu kan, buat negara, ya harusnya hujan-hujan yang turun di Jakarta itu Anda buat gerimis aja gitu, buat gerimis. Jadi jangan sampai hujan deras itu, jangan sampai
dibikin hujan, dibikin gerimis aja tipis-tipis gitu kan, yang penting nggak panas banget gitu kan. Di Mandalika Anda bisa katanya, harusnya di Jakarta juga bisa dong, ya kan, ada bikin gerimis aja. Kalau memang Anda istilahnya mau berbagi apa istilahnya iklim dengan negara lain, kirimlah istilah hujan ke negara-negara tropis gitu ya, negara-negara yang panasnya benar-benar panas ya, di gurun pasir ya, Mesir atau di Afrika gitu kan. Jadi pas Jakarta mau hujan tuh pindahkan ke negara yang mungkin dia juga butuh hujan juga, dia butuh air juga gitu ya. Di negara lain yang suhu tropisnya benar-benar tinggi gitu kan, dia butuh hujan juga, ya kan. Harusnya berbagi lah kalau memang Anda punya kemampuan seperti itu gitu loh. Tapi nyatanya apa, ya kan. Oke, bentar, lanjut lagi. Satu lokasi. Jadi mereka itu bekerja supaya menafkahi keluarga. Jadi ada touching hati saya. Saya ngitung berarti kalau saya jadi pawang hujan, satu keluarga itu gajinya berapa, dikali berapa, banyak anak yang sekolah, banyak istri yang makan. Oke. Tapi sebenarnya kamu bisa? Ya bisa, tapi kan kembali lagi, ngapain kita berani bayar berapa, Dok? Berapa kamu mah? Nah, lihat ekspresinya. Saya paling suka kalau Lihat kayak gini. ekspresinya. Dia ekspresi seperti ini. Depan hujan atau Ya. enggak? Bentar, oke. Kalian lihat ekspresinya, tertawanya ya. Itu bisa orang yang ahli membaca gerakan ya, istilahnya apa ya, dalam sebuah psikologi itu membaca gerakan ya, dimana orang berbohong atau tidak pasti ketahuan dari cara pergerakan body language-nya, cara bicaranya ya, posisi tubuhnya. Dia akan ketahuan dimana saat orang itu berbohong gitu loh. Kalau emang dia bisa mempunyai kemampuan itu, harusnya nggak mungkin tertawa seperti itu. Coba tanya sama ahli-ahli yang bisa membaca body language ya. Jadi dia ada kan istilahnya kemampuan psikolog ya. Kalau maaf kalau salah. Jadi yang bisa membaca gerak-gerik tubuh ya di saat orang lain sedang berbohong, cara bicaranya ya, terus cara reaksinya dia. Harusnya kan ada kan, ya kan? Ya. Di sini kan terlihat jelas gitu ya. Dia tertawa di saat Dr. Richard Lee menanyakan berapa kamu minta gitu kan. Harusnya kalau emang dia langsung diiyakan dong. Kan juga ujung-ujungnya dia cuma cari cuan gitu loh. Dia kerja buat apa sih? Jadi profesi seperti itu buat apa sih? Buat cuan. Iya kan? Tapi reaksinya apa? Dia tertawa, terbahak-bahak. Oke, kita lanjut lagi. Hah? Coba. Kamu salah ngomong dengan saya. Saya pengusaha. Lihat, tingkahnya lihat. Ya. 10 menit hujan 500 juta. Oh, nggak mau lah 500 aku. juta Oke, loh, berapa? nggak Karena dikit gini, loh. kalau saya bukannya Ini tidak, nggak apa-apa, ini bukan jadi ini ya. gini, Nah. saya tidak bukannya tidak mau uang dari Pak Dokter. Jadi ketika kita program satu hari kita program nih, Hah? programnya minta Nah, cerah, inilah itu harus alasan-alasan continue. yang dia buat Oh. sendiri gitu loh. Jadi Untuk kalau ngeles Pak Dokter gitu mau ya. nantang saya ya besok, berarti besok saya Ya kan? sebelum matahari terbit saya akan bilang Akan hari ada ini banyak saya minta alasan-alasan cerah yang untuk di menutup Batubara, gitu bohongannya. hujan di lokasi lain. Saya juga ngelihat BMKG juga. Nah, dia juga Oh, itu berpacu BMKG juga. bentar. Iya, Dia juga berpacu dengan BMKG loh guys ya. Kalinya dia sakti ya. Dia menyatu dengan alam. Tapi dia juga berpatokan dengan BMKG kan. Di sini juga harusnya udah kelihatan kan. Jadi dia sebelum istilahnya melakukan mungkin dari customernya ya, mungkin dari orang yang minta jasa bantuannya gitu ya, dia minta panas, jadi dia bakal buka googling dulu nih ya. Dia nggak bakal lepas dari namanya HP, nggak akan lepas dari HP, karena dia juga bakal buka BMKG
perkiraan cuaca yang ada di HP kita ya, setiap HP sekarang Android ya, HP-HP Android zaman sekarang gitu ya, kan ada juga Google perkiraan cuaca gitu kan, ada ya di wilayah Anda saat ini. Besok akan turun hujan, besok akan istilahnya gerimis, besok cerah, ada kan ya. Dia juga nggak akan lepas dari namanya HP ya. Dia nggak akan berapa detik berapa menit menaruh HP-nya ditinggal setengah jam 1 jam, itu nggak akan. Dia akan bawa HP itu terus, karena dia setiap ada WA atau dari customernya atau apa yang kok ini hujan, mungkin komplain ya, dia akan sebisa mungkin meyakinkan, oke tunggu sebentar sambil dia melihat berita-berita di BMKG juga gitu loh buat besok. Jadi kalau hari ini masih belum terang, tapi dia lihat besok, perkiraan besok cerah, dia bakal ngomong ke customernya gitu ya. Ini sedang saya maksimalkan karena saya mungkin tenaga saya sedang terkuras habis karena berbagai daerah gitu kan. Jadi saya kecapean ya, jadi mungkin belum bisa maksimal. Mungkin saya pastikan besok akan cerah ya, karena memang udah tahu di HP besok bakal cerah gitu kan ya. Ngapain juga, jadi ya seperti itulah permainannya ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Iya, karena buat saya penting juga. Jadi kita buktiin atau kayak ini kan boleh bisa di hire kan? Bisa. Oke, kalau saya hire hari ini untuk make it rain itu harus mungkin besok. Karena gini, kan aku udah bilang dalam 1 hari harus 1 irama. Kan saya udah minta pawang cerah di sini. 1 irama katanya. Paham nggak? Oke. Ya kan? Dia bakal buat alasan sedemikian rupa gitu kan. Tadi di Mandalika dia mengatur biar bisa mengatur gerimis, biar bisa gerimis, panas, hujan gitu kan. Tapi ini dia bilang harus seirama. Kalau panas terus, kalau hujan terus gitu kan. Dalam 1 hari dia mainnya tempo 1 hari, mainnya harian. Di awal di Mandalika dia bisa mengatur, katanya penonton kepanasan dibikin gerimis ya. Dia harusnya pas di eventnya di hari H saat itu Mandalika, harusnya kan panas tuh. Pas di wartawan merekam kejadian waktu itu ya, pas hari H-nya itu mau pertandingan itu, nyatanya juga dia juga kan basah kuyup juga kan, harusnya terang dong ya. Gimana coba, dia bakal buat alasan istilahnya mencari alasan lah istilahnya, buat supaya orang tuh percaya gimana gitu loh. Intinya cuma buat istilah meyakinkan orang aja sih sebenarnya, dengan cara-cara dia istilahnya mungkin berpartner dengan orang lain juga gitu kan, membangun image, membangun kepercayaan kepada orang lain bahwa dia itu bisa mampu mengontrol hujan gitu loh, menjadi pawang hujan, mengatur, bisa dia sendiri tadi yang bilang ya, bisa memindahkan petir ke tempat lain gitu kan, terus bisa memindahkan awan, memindahkan hujan gitu kan. Dia sendiri bilang menyatu dengan alam. Yang namanya alam itu dari tanah sampai awan ya, yang ada di langit, bintang segala macam, bulan ya, itu alam loh, alam, fenomena alam ya. Yang namanya gerhana bulan, gerhana matahari, bintang jatuh. Bisa nggak turunin bintang 1 aja? Bisa nggak? Jangan meteornya, jangan. Bintang tuh gede banget ya, iya, serem. Dan dia juga nggak mungkin bisa juga kan, nggak mungkin bisa juga. Sekarang apa yang pembuktiannya? Kalau emang dia bisa, ya udah itu tadi aja, gampang. Bikin Jakarta jangan sampai banjir gitu aja, jangan sampai hujan,
jangan sampai banjir ya. Bisa nggak? Nggak usah jauh-jauh Mandalika deh. Kalau emang dia benar-benar mampu menyatu dengan alam, itu tadi harusnya dia bisa mengontrol seluruh dunia gitu. Negara-negara tuh bakal tunduk sama dia. Iya dong, iya kan? Iya dong. Jadi semua negara harus wajib pajak sama dia demi keamanan kan. Dia bisa menjadi keamanan, jadi keamanan negara dari apa ya, menteri alam semesta gitu kan ya. Iya kan, iya dong, menjadi menteri alam semesta di negara-negara gitu. Dia bisa jadi menteri alam semesta kalau dia nggak mau bayar pajak gitu untuk melindungi negaranya dari alam, bencana alam gitu. Ya udah, kamu bakal turunin angin topan gitu, sapu semua negara. Iya kan? Anda sakti loh, melebihi kesaktian dari mukjizatnya para nabi. Mungkin lebih sakti daripada mukjizatnya dewa gitu kan, apa ya, kehebatan para dewa gitu. Oke, lanjut lagi. Udah nggak jadi. Kak, kalau kayak gini Kak, kalau misalnya ada yang ini ngobrolan aja kayaknya cuma kayak. Iya. Aku panggil Kak lagi kan udah sengaja kan otomatis. Sorry ya. Mbak Pawang, aku pengen tanya nih, kalau misalnya ada yang berani bayar gede, aku berani bayar 5 miliar. 5 miliar Dalam 3 hari bikin salju di Korea. bisa Aku nggak? nggak mau. Loh, Can kan you? alasan lagi Nggak kan? bisa kayaknya. Nggak bisa. Nggak Kenapa? bisa. Kenapa nggak bisa? Bentar, Iya nggak stop. bisa. Kenapa nggak bisa? Salju itu juga dari bagian dari alam ya, bagian dari alam juga. Kalian Anda bisa menyatu dengan alam ya, meminjam kekuatan alam, katanya tadi di awal tadi ya. Salju juga bagian dari alam loh. Kalau emang Anda butuhnya cuan ya, butuhnya uang, itu 5 miliar loh ya, 5 miliar. Dalam sekejap Anda bisa menurunkan salju itu 5 miliar di Korea. Buat apa Anda capek-capek harus muterin ini, terus bakar dupa segala apa sih, untuk 5 daerah segala macam, 5 daerah kamu kontrol jadi satu, bayarannya berapa? Itu 5 miliar cuma sekali gitu aja, masa nggak bisa? Itu bagian dari alam juga, salju itu. Oke, lanjut. Bisa. Karena kan Lihat, apa ya? lihat. Satu, kalau MotoGP itu kan Nah, balik lagi Rara udah ada MotoGP. hati di situ. Apa Contohnya kayak Mbak hati? Niki Kovac ini mention Rara di Twitter, akhirnya aku DM Allah. dan sempet ibarat kata kontak-kontakan secara apa di Twitternya dia itu Rara help gini. Yes, terus di MotoGP link Rara di mention Niki Kovac, akhirnya bantu. Ada kayak, oh event itu berhasil, jadi saya kalau ini Korea saya Ya pagi. Di mana banyak. Jadi 5 miliar tuh banyak banget loh. Oh iya, oke. nggak ada hatiku untuk apa sama hati. ini gimana nih ya? Udah kan? Forward ke gue. Alasan kan ini. Tayangin ini pembukti dari Pawang luar biasa loh. Jadi mungkin langsung kayak gitu. Cuma video itu, semua video itu dari ini belum aja karena ada. Berarti ini. memang hokinya Pak Dokter ini ada. Luar biasa. Karena padahal kan hari ini aku udah minta supaya cerah, tapi kan ternyata tetap bocor kan. Oke. Karena dokter yang Tapi dihandle bisa kayak gitu ya. jadi Ternyata masih ya. bocor Walaupun kan. kita minta ya ada Ada sesuatu pawang, bisa ya, ya. tapi bisa karena kita kan kendalikan. Tuhan maha sempurna. Iya, emang maaf sempurna daripada kan kamu. bisa Dan nggak ada yang mengatur kita sesuatu masuk nih, kecuali lanjut nih. Allah, bukan kamu. Aku masalah percaya atau enggak, ya percaya enggak.
Ya jadi gitu ya guys, jadi mending kita kembali ke agama kita masing-masing. Kalau yang namanya Mbak Rara ini katanya agamanya dulu Nasrani, sekarang tanpa agama di KTP-nya, jadi nggak jelas. Jadi kita yang jelas-jelas aja, kita kembali ke keyakinan kita masing-masing, bahwa nggak ada satu orang pun ya di muka bumi ini, ya di dunia ini, yang bisa mengendalikan alam semesta. Nggak ada. Saya pertegas lagi, nggak ada orang sesakti apapun, nggak ada orang satupun di dunia ini, bukan di Indonesia aja, di dunia ini yang bisa mengatur alam semesta. Karena semua itu hakikatnya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia nggak akan memperantarakan manusia di dunia untuk menciptakan sesuatu kondisi alam gitu. Nggak ada. Allah itu istilahnya memberikan perintah ya melalui malaikat, nggak semena-mena langsung turun melalui perantara manusia, itu nggak ada ya. Jadi pakai otak ya. Jadi hak semua orang untuk berpendapat, hak semua orang untuk bersuara ya, untuk menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini gitu kan. Dia membuat statement seperti itu, ditonton orang banyak di podcastnya Dr. Richard Lee ya. Dia sadar dia bakal ditonton orang banyak di situ, tapi dia juga istilahnya tanpa beban juga memberikan statement-statement seperti itu ya. Dan semua orang juga pasti punya hak yang sama berkomentar. Kalau Anda tidak ingin dikomentari, ya Anda nggak harusnya tidak usah membuat statement di ruang publik seperti itu, ditonton orang banyak seperti itu. Hak semua orang buat berpendapat, hak semua orang untuk bersuara. Jadi di sini buat saya hal itu, saya pribadi tidak percaya dengan hal itu semua. Bayangin kalau setiap, khususnya buat saudara saya umat Islam ya, katanya ilmunya itu bisa dipelajari, bisa berguru. Anda nanti suatu saat bisa buat universitas pengendali alam nanti ya. Bagi umat Islam, kodrat manusia di muka bumi ini gitu kan, nggak ada yang istilahnya mengendalikan alam semesta, itu nggak ada. Walaupun kita dengan izin Allah ya, kalau cuma sekali aja mungkin mendapatkan kalau orang yang mungkin benar-benar mendapatkan karomah ya, orang biasa maksudnya mendapatkan karomah, di saat memang satu benar-benar genting banjir ya, terus kita minta hujan terus kan, itu banjir, minta diredakan hujannya dan diredakan banjirnya, mungkin bisa sekali saja, tapi cuma sekali. Dan itu nggak bisa setiap hari dilakukan, continue tuh nggak bisa. Yang namanya mukjizat ya, karomah, maunah, itu kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya ya, dan itu sifatnya untuk perlindungan, pertolongan, dan itu nggak akan dipertontonkan, nggak akan diceritakan ke orang banyak kemampuan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang dengan vulgarnya menyatakan dia bisa ini bisa itu semua omong kosong. Jadi buat Mbak Rara, mending cari kerjaan yang halal aja lah ya, udah cukup. Ini nanti bisa menyesatkan saudara-saudara kita, khususnya umat Islam ya.
Jadi dia menduakan, istilahnya jadi sesat gitu loh. Jadi sesat nanti akidahnya, mempercayai bisa memindah hujan ke tempat lain, ya, memindahkan petir ke tempat lain. Itu nanti menjadi sesat akidahnya, nanti menyesatkan akidah ini gitu loh. Jadi buat semua yang nonton video saya ya, jadi marilah kita kembali ke agama kita masing-masing gitu loh, agama kita yang benar ya. Jangan berhalusinasi istilahnya dengan orang-orang yang mengatakan dia mampu ini mampu itu. Jadi nanti saya akan membuat partai 2-nya ya, membuat reaction komentar saya juga, karena video aslinya ada Dr. Richard ini kan 1,5 jam ya. Jadi ini saya kelompokkan saja di bagian-bagian. Dia di podcastnya Dr. Richard itu menyatakan dia bisa mengatur hujan ya, terus dia bisa bicara dengan orang yang sudah mati gitu ya, terus bisa meramal gitu kan. Oke, nanti di videoku selanjutnya nanti aku akan bahas kelanjutannya dari reaction podcastnya Rara dengan Dr. Richard Lee ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.